Suran, Zhao Shuran. Kak Li datang. Menantu perempuanku ikut denganku belanja lagi. Bukan begitu. Menantuku lihatlah, khawatir padaku. Dan bersikeras ikut. Menantu Nyonya Li. Mama, malam ini aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Kak Li, aku benar-benar iri. Hubung orang terkaya di seluruh kota. Bukankah ini Nona Shen? Bukankah ini bintang besar Jiang Ruan? Ya Tuhan, aku melihat seorang selebriti. Lili menang. Bukankah ini dari kota Yun, master sekolah seni bela diri terbesar, Guru Li? Mama, bagaimana ketiga bocah nakal ini bisa sampai ke sini? Kak Li, kemarilah. Mama. Mama. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Mama, kamu kabur dari rumah, menyembunyikan jejakmu, hanya untuk bersembunyi di sini dan menjual sayuran. Tidakkah kamu tahu betapa kerasnya kami mencarimu? Betapa sulitnya itu. Ya Mama, bisakah kamu benar-benar tega meninggalkan menantu-menantu kesayanganmu? Ini kampung halaman ayahmu. Aku ingin menunggu di sini sampai dia kembali. Kenapa ibu menunggu pria tak berperasaan itu? Dia pergi selama 30 tahun, tanpa satupun pesan. Jangan berkata begitu saat ayahmu pergi waktu itu. Aku tidak memberitahunya bahwa aku hamilkan. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Jangan bicarakan itu lagi. Ibu, kalau begitu tolonglah datang kembali ke rumah bersama kami. Bisakah ibu benar-benar tega meninggalkan ketiga menantu ibu yang cantik, manis, dan pengertian ini? Shuran, cepat kembali. Gu tua sudah kembali. Hanya ngenge. Aku akan segera kembali. Ada apa? Ayahmu sudah kembali. Aku pergi sekarang. Kalian semua lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Jangan ikuti aku. Murid suami Xiao Shuran. Shuran. Rumah ini, aku mempercayakannya padamu. Jangan khawatir. Aku akan menjaga ibu dan ayah dengan baik. Aku juga akan menjaga keluarga ini dengan baik. Tunggu aku kembali. Aku pasti akan memastikan kau hidup dengan baik. Aku akan menunggumu kembali. Gu Beheng. Aku tidak memberitahumu bahwa aku hamil. Anak ini dan aku akan menunggumu kembali. Sudah 30 tahun. Mengapa kau baru kembali sekarang? Kamu adalah istri tua dari si Gu di kampung itu, bukan? Leking istriku saat ini. Melihatmu seperti ini memuakkan. Siapa dia? Dia istriku. Apa yang aku? Aku kembali kali ini untuk menceraikanmu. Penjaga, bawa dia masuk. Apa yang ingin kau lakukan? Sekarang. Apakah kau puas sekarang? Begitu baru benar. Tidak sia-sia aku mengikutimu selama 30 tahun. Kau setidaknya harus memberi putraku dan aku status yang layak, kan? Paksa dia menandatangani. Lepaskan aku. Sebaiknya jangan. Jia Shuran putra Guhan dan aku akan menikahi putri keluarga Shen. Mulai sekarang kita berdua akan menjadi besan dengan orang terkaya. Xiao Qing, kau melahirkan putra yang baik untukku.
Jika kami menyuruhmu tanda tangan, maka tanda tanganlah. Kami masih bisa mempertimbangkan bahwa kau menjaga keluargaku selama 30 tahun dan memberimu sejumlah uang. Suruh dia menandatangani. Kau. Aku menyedihkan. Yang satu adalah pengkhianat pernikahan, yang lain dengan sadar menjadi simpanan. Kalian berdua adalah yang sebenarnya. Aku dengan sadar menjadi simpanan. Bukan kau. Anak siapa ini yang kau miliki? Dipamerkan secara terbuka di rumah Guheng. Mereka bukan orang jahat. Mereka milikku dan... Wanita jahat itu. Kau wanita jalan. Jangan. Guheng. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau. Usir dia. Kau akan menyesali ini. Kau akan menyesali ini. Lepaskan aku. Rumah tangga siapa sebenarnya ini? Kami masih belum menemukan ibu. Xiao Jiao. Ibu ada di sini. Bisakah kau menjemputku dan membawaku pulang? Ibu kami akan segera sampai. Apa yang terjadi pada ibu? Ketiga saudara mereka tidak ada di sini. Ibu hanya bisa mengandalkan padamu. Ibu tunggu kami. Kami segera datang. Ibu sepertinya menangis. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ayo. Ayo, jemput ibu dan bawa pulang. Ibu? Ibu, apa yang terjadi pada ibu? Fotonya rusak. Tidak apa-apa, ini bisa diperbaiki. Berikan padaku dan aku akan segera menghubungi seseorang. Ya. Ini adalah ketiga saudara mereka. Saat mereka pergi. Kenang-kenangan yang mereka tinggalkan untuk ibu. Tidak apa-apa, ayo ibu. Ayo kita bangun dulu. Halo, panggil dokter pribadi ke rumah. Segera. Pergi dan cari tahu apa yang terjadi pada ibu siang ini. Jika aku tahu siapa yang memukuli ibu kita seperti ini, aku pasti akan membunuhnya. Itu mereka. Kakak ipar kamu mengenal mereka. Bukankah adikku Anran akan menikah? Kedua orang ini adalah calon ayah mertua dan ibu mertuanya. Itu tetap tidak baik, tapi mereka tidak bisa menindas ibu kita. Tepat sekali. Kalau begitu kita akan mengadakan jamuan selamat datang untuk ibu mertua. Mengadakan jamuan selamat datang dan memperkenalkan ibu kepada semua orang. Saat itu, aku ingin melihat siapa yang masih berani menindasnya di... Guhao putra tidak sah Guhan. Apa baiklah. Aku akan menyuruh orang tuaku bersiap segera. Baik. Ada apa, nak? Mama dan Papa. Anran bilang, dia ingin mengajak kita menghadiri perjamuan kakaknya. Mengapa orang tua tidak bertemu? Kita akan bertemu saudari ini. Kau tidak akan tahu ini. Nona Shen ini adalah pewaris grup Shen. Anran adalah putri kedua. Semua yang dia miliki sekarang diberikan oleh kakak ini. Tentu saja, kita harus bertemu kakaknya dulu. Jadi begitu? Kalau begitu kita harus bersiap dengan baik untuk hadiah pertemuan dan semacamnya. Kita tidak boleh tidak sopan. Baiklah, aku akan bersiap. Lihatlah putra kita. Dia sangat berprestasi. Kita tidak bisa membiarkan anak haram itu. Identitasnya memengaruhinya. Kau cepat ceraikan istrimu. Aku tahu. Begitu Xiao Hao menikah,
Nona kedua dari keluarga Shen. Kita pasti akan menjadi orang paling terkemuka di kota Yun. Ini Xiao Jiao Xiao Ruan Xiaoli. Ya. Apakah kalian bertiga yang mengatur ini? Ibu jamuan ini. Aku yang mengaturnya. Ibu akhirnya kembali setelah sekian lama. Aku harus pamer kepada semua orang dan membanggakan ibu mertuaku yang luar biasa. Aku masih ingat musim dingin itu. Ketika aku syuting di luar, ibu mendaki selama lebih dari 3 jam di jalan pegunungan untuk membawakanku sup ayam. Ya ibu, terakhir kali aku hampir tertabrak mobil. Ibu juga menyelamatkanku tanpa memedulikan nyawa ibu sendiri. Aku sudah tahu. Ibu jelas lebih menyayangi kakak ipar sulung dan kakak ipar kedua. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saat kalian bertiga menikah ke keluarga kami, kalian menjadi putri-putriku. Aku terlalu menyayangi kalian semua untuk menunjukkan pilih kasih. Bagaimana mungkin ibu pilih kasih? Ibu, kalau begitu berilah kami kesempatan untuk menunjukkan bakti kami kepada ibu. Benar sekali. Tolonglah. Baik, baik, baik. Sedangkan aku juga ingin semua orang mengenal ketiga cantikku. Menantu perempuan yang menarik dan menawan. Mama pakai saja baju ini ya. Malam ini kami pasti akan menjadikan ibu mertua yang paling cantik. Ya ibu, betapa indahnya untuk ibu. Ibu bisa bersantai saja dan menjadi matriark kaya raya. Kami pasti akan menyayangi ibu dengan baik. Kakak ipar sulung, apakah kamu mengundang mereka berdua? Apakah mereka datang? Tentu saja mereka berani menindas ibu mertuaku. Aku akan membuat mereka menyesal. Nona Shen, bukankah itu saudari Anran? Hai suamiku, cepat buka pintu mobil. Selamat datang Nona Shen. Ini bukan Nona Shen. Siapa ini? Kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Tepat sekali. Tempat semewah ini juga untuk orang sepertimu. Seorang jalang ini untuk mampu datang. Tentu saja aku di sini untuk menghadiri perjamuan. Kak Ching, siapa dia? Biarkan aku memperkenalkannya pada kalian semua. Ini keluarga Gu yang lama, nenek tua itu. Seseorang yang menjual sayuran di pasar pinggir kota. Betapa kotornya. Ini adalah orang terkaya, perjamuan Nona Shen. Kau akan diusir nanti. Jangan datang memohon padaku. Jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memohon padamu. Xiao Jiao kalian, di mana sekarang anak-anak? Mama, kami terjebak macet. Baiklah, jangan terburu-buru, santai saja. Kak Ching, lihat ini. Seperti yang diharapkan dari gaya mewah Nona Shen. Ya Kak Ching. Setelah kamu sukses, jangan lupakan kami para saudari. Eyo, izinkan saya secara resmi memperkenalkan kepada semua orang. Orang ini adalah ibu mertua Nona Shen, Li Qing, dan ayah mertuanya, Tuan Gu Heng. Semua orang sambutlah.
Jadi ini yang akan menikah ke keluarga Shen, pasangan Gu. Ini terlalu beruntung. Tepat sekali. Santai saja, santai saja. Kipau yang dia kenakan. Sepertinya barang koleksi. Harganya lebih dari 100.000 yuan. Apa kamu tahu latar belakangnya? Aku tahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengganti pakaianmu, kau bisa menyembunyikan bau kemiskinan darimu. Aku miskin. Aku kenal wanita ini. Dia mantan istri suamiku. Menjual sayuran di pasar. Benar. Saat dia bersama suamiku, selama pernikahan mereka, dia juga berselingkuh dengan orang lain di luar dan memiliki 3 anak. Apa bajingan? Keluarga-keluarga kaya ini benar-benar tahu cara bermain permainan mereka. Kamu bisa mengatakannya lagi. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku bicara omong kosong. Perjamuan ini diselenggarakan oleh putri sulung keluarga Shen untukku. Aku tidak tahu bagaimana kau berhasil menyelinap masuk. Penjaga. Usir dia. Apa yang sedang kau lakukan? Aku, ibu mertua dari putri sulung keluarga Shen. Lepaskan. Tunggu. Kembalikan fotonya padaku. Kembalikan padaku. Apa semua orang melihat itu? Ini adalah foto-fotonya dan 3 anak haram. Itu benar sekali. Suamiku merobek 1. Tidak. Foto ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan putraku untukku. Kalau begitu berlututlah dan mohon padaku. Berlututlah. Teruslah berlutut. Tidak. Sulung keluarga Shen. Nona muda kedua keluarga Shen sudah tiba. Nona Anran ada di sini. Xiao Shuran. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Anran, kau di sini. Halo Bibi, halo Paman. Apa yang terjadi di sini? Anran, aku benar-benar minta maaf. Ini adalah mantan istriku. Dia bersikeras membuat masalah di sini. Aku baru saja akan menyuruh seseorang mengusirnya. Ya benar sekali. Dia benar-benar menyamar sebagai ibu mertua kakakmu dan dia melontarkan omong kosong di sini. Kamu bilang, kamu adalah ibu mertua kakak sulungku. Ya. Lelucon macam apa ini? Ibu mertua kakak sulungku adalah orang penting. Bagaimana mungkin dia terlihat lusuh dan miskin? Kalian semua, apa kalian tidak akan segera membereskan ini? Jika kakak sulungku datang nanti dan melihat ini, apa kalian masih menginginkan pekerjaan kalian? Ini buruk para wanita. Ibu mertuamu sedang diintimidasi. Apa? Mari kita lihat siapa yang tidak ingin hidup lagi. Pergi panggil tim keamanan. Ayo pergi. Mama. Apa kamu baik-baik saja? Kakak, apa yang terjadi? Seseorang bawa nona muda kedua kembali. Hei, apa yang kau lakukan? Kamu berdiri di sana. Kau. Luka-luka di tubuh mamaku. Apakah itu disebabkan olehmu? Jadi kamu yang melakukannya? Nona sulung, aku benar-benar tidak tahu dia adalah ibu mertuamu. Aku karena dia adalah istri tuanku. Kamu adalah pengkhianat. Jadi kamu membencinya. Nona sulung ini benar-benar salah paham. Kesalahpahaman. Luka-luka di tubuh mamaku.
Kamu menyebut itu kesalahpahaman. Sebaiknya kamu berdoa mamaku baik-baik saja. Jika tidak, semua orang yang hadir hari ini akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu. Aku adalah putri keluarga Shen, calon ibu mertua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tamparan ini untuk orang tuamu. Kau tidak berbakti. Tamparan ini untuk ketiga putramu. Kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Ini untuk diriku sendiri. Kau bahkan lebih tidak pantas menjadi seorang suami. Pengkhianatan pernikahan. Kau pengkhianat. Xiao Shuren, apa yang kau lakukan? Aku memberimu tamparan ini dengan sadar menjadi nyonya simpanan, menghancurkan keluarga orang lain. Seseorang, serat mereka berdua keluar untukku. Kalian semua, Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan menunggu. Membuat tontonan diri kita sendiri. Yang baru saja diusir. Salah satunya adalah suamiku. Orang itu, yang lainnya adalah nyonya simpanannya yang dia pelihara di luar. Aku membesarkan 3 putra sendirian. Dan bahkan menemukan 3 menantu perempuan untuk anak-anakku. Namun aku difitnah sebagai pengkhianat. Mama. Mama kamu di sini. Ayo pergi. Semua orang. Sekarang, saya ingin secara resmi memperkenalkan kepada semua orang, ibu mertua kami yang luar biasa, Nyonya Xiao Shuren. Mama, hari ini kami juga menyiapkan untukmu sebuah kejutan. Lihat, ini adalah sebuah kartu bank tanpa batas pengeluaran. Ambillah, berikan ini kepada ibu mertua kami, belanjakan sesukamu. Aku akan memberikan perusahaan saya 20% saham kepada ibu mertuaku, mulai sekarang. Siapapun yang berani menindas ibu mertuaku, berarti melawan keluarga Shen Kotayunku. Mama. kau masih berani datang ke rumahku. Aku bertanya padamu, cuplikan film ini, apakah kau yang menyuruhnya diposting? Bagaimana kau bisa begitu jahat? Jika cuplikan film ini tersebar, bagaimana Xiao Hao kita bisa mengangkat kepalanya di kota Yun? Aku datang hari ini, bukan untuk melihat keluargamu. Begitu mesra. Film was translated and Gu Bahang. narrated by M. Mina. Mari kita bercerai. Sekarang apa? Dengan seorang nona muda sebagai menantumu. Kau bersedia menceraikanku. Kau meremehkanku sekarang. Baiklah. Kau bisa pergi sekarang. Aku akan pergi. Kurasa kalianlah yang harus pergi. Rumah tua ini, Mama dan Papa sudah lama meninggalkannya untukku. Xiao Shuren, bercerai itu satu hal, tapi kau juga mencoba merebut harta keluarga. Bukankah kau penuh kebencian? Dengan kami di sini, kau masih ingin menindas ibu mertuaku. Seseorang usir mereka berdua. Apa yang kau lakukan? Kakak, Kenapa kamu di sini? kakak ini untukmu. Aku bukan kakakmu. Dulu demi menikahi Xiao Shuren, dan untuk memperebutkan rumah lama denganku, kita sudah putus hubungan. Apa kamu lupa? Kakak. Aku datang kali ini, tepatnya untuk masalah rumah lama. Kau juga tahu, rumah lama kita di sana, bukankah akan segera dirobohkan? Aku tahu tentang pembongkaran itu. Tapi rumah itu, Aku menceraikan Xiao Shuren. Tapi wanita itu membujuk ibu dan ayah untuk mengubah nama rumah dalam surat wasiat menjadi namanya. Kakak, orang jahat itu bahkan mengusirku dan Gu Tua. Kau tidak bisa mengabaikan masalah ini. Kakak, selama kita bisa mendapatkan kembali rumah lama itu, aku akan memberimu setengah dari kompensasi pembongkaran. baiklah. Setuju. Bersulang, bersulang.
Selamat Ibu. Selamat Ibu karena telah menyingkirkan pernikahan buruk ini. Kalau begitu aku berharap Ibu bebas dari penderitaan dan hanya hari-hari baik mulai sekarang. Bagus, menunggu Jeng Xuan dan kedua saudaranya untuk kembali. Maka seluruh keluarga kita akan benar-benar bersatu kembali. Baiklah, ayo. Syuran. Besok adalah peringatan kematian ibu mertuamu dan ayah mertuamu. Kamu harus kembali ke aula leluhur. Kakak. Gu Heng dan aku sudah bercerai. Aku perlu bicara sesuatu denganmu. Kamu harus kembali. Baiklah. Ibu ada apa? Itu kakak dari keluarga Gu. Dia bersikeras aku kembali ke aula leluhur. Jika kamu kembali sendirian, kami tidak akan tenang. Tidak apa-apa. Sebenarnya pamanmu. Dia orang yang baik. Meskipun pada tahun-tahun itu, kami memiliki beberapa ketidaknyamanan mengenai rumah leluhur. Tapi, kemudian, ketika dia tahu aku sendirian, dengan 3 anak, dia banyak membantu kami. Cepat makan. Ayah. Ibu. Putra durhaka kalian Gu Heng telah membawa istri dan anak-anaknya untuk menemui kalian. Xiao Shuran. Kau orang jahat, kau menjaga keluarga Gu selama 30 tahun. Jadi apa? Pada akhirnya, bukankah aku tetap menggantikan posisimu? Kakak izinkan aku memperkenalkan. Ini putraku. Gu Hao. Paman, Dia sekarang adalah tuan grup Gu. bagus. Benar-benar muda dan menjanjikan. Dengan begini, orang tua kita, jiwa mereka di surga bisa beristirahat dengan tenang. Mengapa kamu di sini? Kau dan Gu Tua sudah bercerai. Kami di sini untuk memberi hormat kepada ayah dan ibu. Zhao Shuran, kau datang tepat pada waktunya. Sekarang setelah kau bukan lagi anggota keluarga Gu, tolong kembalikan rumah leluhur kepada keluarga Gu kami. Jadi kamu mengincar rumah leluhur. Itu awalnya milik keluarga Guku. Gu Heng. Orang tua kita merindukan kepulanganmu sampai akhir hayat mereka. Tapi bagaimana denganmu? Kamu memulai keluarga di luar, menjalani hidup tanpa beban. Pernahkah kamu memikirkan orang tuamu yang menua? J. Tidak, kamu tidak memikirkannya. Itulah sebabnya mereka memberikan rumah leluhur itu kepadaku. Kau bermain-main dengan pria lain dan melahirkan 3 bajingan. Dan masih ingin mewarisi harta keluargaku. Jangan memfitnah putraku. Fitnah? Apa yang kufitnahkan padamu? Kakak lihat. Ini adalah ketiga bajingan itu. Kakak. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak pantas. Dulu aku berpikir, ketiga anak itu adalah anak Gu Heng saat kamu dalam masalah. Aku bahkan sangat peduli padamu. Siapa sangka? Aku sebenarnya membantu 3 anak haram. Kakak. Bukan seperti itu. Saat kamu pindah ke kota, aku akan mengunjungimu. Ada seorang pria, sering keluar masuk rumahmu. Apa? Ini tidak mungkin. Untungnya, aku berhati-hati. Dan mengambil foto. The film was translated and Pelacur ini. narrated by M Media. Bukankah ini kepala pelayan yang dipekerjakan Xiao Jiao? Satu foto. Apa yang bisa dibuktikannya? Jadi kenapa? Apakah aku harus melihat Moon dan seorang pria berbaring di ranjang yang sama untuk membuktikannya? Suami. Demi rumah keluarga lama. Kamu memfitnahku seperti ini. Menyebarkan rumor tentangku. Apakah kamu bahkan manusia? Menyebarkan rumor. Rumor apa yang sudah kusebarkan tentangmu? Jelas kamu yang mengkhianatiku dalam pernikahan. Dan bahkan memiliki anak haram. Sekarang, kamu membalikan keadaan padaku. Kau bajingan. Berhentilah keras kepala. Pria dalam foto itu adalah kepala pelayan yang dipekerjakan menantuku. Masalah ini bisa diverifikasi dengan cepat. Kepala pelayan. Jika kau berani panggil dia ke sini untuk menghadapiku. Terima kasih atas roketnya. Aku sedang di rumah iparku. Nyonya tua. Kepala pelayan, pergi ke aula leluhur keluarga Gu. Ya. Nona sulung,
Ini buruk. Nyonya tua memintaku pergi ke aula leluhur. Apakah itu sesuatu terjadi di aula leluhur keluarga gue? Ayo pergi, ayo kita lihat. Aku juga akan pergi. Aku sedang memanggil bala bantuan sekarang. Jika ada yang berani menindas ibu kita, aku pasti akan membunuh mereka. Ayo pergi. Ke aula leluhur keluarga gue. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas ibu mertuaku. Gu Beheng. Aku benar-benar menyia-nyiakan 30 tahun menunggumu. Kamu lebih memilih percaya kata-kata seorang simpanan daripada percaya padaku, yang melahirkan 3 putra untukmu. Jika kau ingin aku mempercayaimu, panggil ketiga orang itu ke sini, dan lakukan tes paternitas denganku. Mereka tidak bisa datang. Tidak bisa datang. Atau tidak berani datang. Apakah otak kalian semua bodoh? Ketiga putraku. Semuanya terlibat dalam pekerjaan penelitian ilmiah rahasia. Apakah mereka orang yang bisa ditemui? Siapa saja? Tolong. Alasanmu itu mungkin bisa menipu orang lain. Melakukan penelitian ilmiah, itu semua membutuhkan uang untuk didanai. Jangan bilang kau mengandalkan jualan sayur untuk mendanai ketiganya. Shuran. Sebaiknya kamu mencari cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Penjaga. Paksa dia di hadapan para leluhur. Dan buat dia bertobat. Kakak. Apa yang harus kusesali? Kau main-main dengan orang lain, melahirkan seorang putra, dan mengingini properti keluarga Guku. Mereka bukan anak haram. Mereka adalah anak-anakmu Guhang. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Gu Hao adalah putra kandung Guhang. Ketiga anak itu juga putra kandungmu. Sudahkah kamu lupa? Malam pernikahan kita Pada malam pernikahan kita aku tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Berhentilah membahas ketiga putra itu. Karena itu, atas nama keluarga gue aku menceraikanmu. Kembalikan properti keluarga gue. Kakak. Kamu masih tidak percaya padaku. Tanda tangani. Baiklah. Aku bisa menandatangani. Kau masuk akal. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Di hadapan leluhur keluarga Gu. Bersumpahlah. Mulai sekarang. Kamu tidak akan memiliki hubungan dengan ketiga anak itu. Hubungan apa yang mungkin ada antara bajingan-bajingan itu dan aku? Aku Guhang bersumpah. Mulai sekarang. Dan ketiga bajingan itu tidak memiliki hubungan apapun. Anak-anak. Orang seperti ini tidak pantas menjadi ayahmu. Gu Beheng. Jika suatu hari kamu mengetahui identitas mereka, aku harap kamu tidak menyesalinya. Aku sama sekali tidak akan menyesalinya. Shuran. Bisa menikahimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Tunggu aku kembali. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan baik. Tunggu kamu kembali. Aku pergi. Gu Beheng. Anak-anak, dan aku akan menunggumu kembali. Aku pasti benar-benar buta. Berhenti. Tanda tangani perjanjian pengalihan properti. Kamu sangat menginginkan rumah keluarga lama itu, bukan? Biar ku beritahu. Aku tidak akan menandatangani. Kau. Rumah keluarga lama itu, wasiat tuan tua, dengan jelas menyatakan bahwa pewarisnya adalah aku, Xiao Shuran. Kamu ingin menarik kembali perkataanmu. Lihat saja hari ini. Apakah kamu bisa keluar dari pintu ini? Lepaskan aku. Tanda tangan hari ini. Kau akan menandatanganinya entah kau mau atau tidak. Aku tidak akan menandatangani. Cepat tanda tangani sekarang. Cepat tanda tangani sekarang. Ibu telah membuatmu kesulitan lagi. Ibu, kita semua keluarga
Jangan bicara tentang masalah. Orang-orang ini semua adalah murid sekolah seni bela diri keluarga Liku. Hari ini aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menindas ibuku. Menantu perempuan. Ibu baik-baik saja. Jika bukan karena fakta bahwa kau adalah ayah mertua nominalku, berulang kali menindas ibuku, aku sudah akan memukulmu sejak lama. Betul, ibuku sudah menceraikanmu. Apalagi yang kau inginkan? Nona Shen, kalian bertiga, meskipun kau adalah keluarga bangsawan terkemuka di kota Yun, tapi kau salah. Zhao Shuran dan aku sama sekali tidak punya anak. Gu Beheng, dulu ketika kamu memulai bisnis, aku sudah hamil. Ibu takut anak-anak akan menahanmu. Itulah sebabnya dia tidak memberitahumu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa kau lupa barusan? Kau membuat sumpah. Dia mengatakan ini hanya untuk ketiga wanita itu merebut harta keluarga kita. Harta keluarga, grup Shen, honorarium aktingku, dan sekolah seni bela diri keluarga Li. Apa kau pikir ibuku akan peduli dengan persembahanmu yang sedikit itu? Ibu, ayo pergi. Kita akan kembali. Gu Beheng, kamu pasti akan menyesali ini. Kau tidak bisa pergi. Apa yang perlu dibantu? Aku sudah membantu semuanya. Meskipun aku tidak membantumu mendapatkan rumah lama itu, tapi apa yang kamu janjikan padaku, kamu tidak boleh lupa. Kakak. Kakak, Gu tua, kita tidak bisa mendapatkan kembali rumah lama itu, dan kau dianiaya. Setelah Zhao Shuran dan aku mendapatkan akta cerai kita, aku pasti akan dengan Mega menikahimu. Gu tua. 30 tahunku bersamamu tidak sia-sia. Dalam beberapa hari, aku akan membawamu dulu untuk mengambil ulang satu set foto pernikahan. Benarkah? Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Baiklah. Ibu? Tidak. Untuk apa kamu menyeretku ke sini? Ibu, tentu saja kami membawamu ke sini untuk mewujudkan mimpi. Betul Ibu, dulu saat kau bersama suami payah itu, kondisinya tidak bagus. Tapi sekarang semuanya sudah baik. Kau sudah menceraikannya. Kita harus mengambil beberapa foto untuk merayakan. Ibu, tidak bisa mengambil foto. Tidak. Ayo pergi, Ibu. Meskipun kau tidak punya pasangan sekarang, tidak ada aturan yang mengatakan foto pernikahan tidak bisa diambil sendiri. Tepat sekali. Dan juga, apa yang tidak kau miliki saat muda, kami sekarang ingin mengembalikan semuanya untukmu. Ayo Ibu. Ibu, kau coba gaun pengantinnya sekarang, dan kami bertiga akan pergi membantumu menyiapkan lokasi syuting. Bibi, ini semua putrimu kan? Mereka sangat baik padamu. Dia menantuku. Aku sangat iri padamu. Lewat sini. Nyonya, lewat sini. Lanjutkan. Shuran, kau. Kau rubah betina. Kau tahu bahwa Gutua dan aku akan mengambil foto pernikahan. Namun kau mengikuti kami ke sini. Jika kamu sakit jiwa, cepatlah berobat. Jangan menggigit setiap orang yang kamu lihat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku adalah istri sah, dikejar, dan dipukul oleh seorang simpanan. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu benar-benar akan mengira aku kucing sakit. Yang tidak dicintai adalah simpanan. Benar, aku tidak dicintai. Tapi di akta nikah, namaku tertulis dengan nama Gu Heng. Selama kita tidak bercerai, kamu akan selalu menjadi simpanan. Kau. Baiklah. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Pria sampah seperti itu. Kamu menyukainya. Kalau begitu kamu simpan saja dia. Kau. Ibu. Aku memberitahumu. Aku sudah menandatangani perjanjian cerai. Aku harap kamu tidak menggangguku lagi. Ibu. Apa kau ingin? Melampiaskan amarahmu. Meskipun aku belum pernah memukul siapapun, aku bisa membantumu memberi pelajaran pada pasangan ini. Jangan biarkan mereka merusak suasana hati kita. Bukankah kamu seharusnya menemani ibu untuk mengambil foto pernikahan? Ayo pergi. Baik, dengarkan ibu. Hanya ada beberapa pewaris dari keluarga kaya yang bisa menjadi menantu perempuan. Ketika putraku menikahi Anran, aku akan memastikan kau menyesalinya.
3, 2, 1. Tersenyumlah. Xiao Jiao. Xiao Ruan. Xiao Li. Ibu ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah memberitahuku bahwa sebenarnya ada cara hidup yang baru. Ibu, ini adalah hidupmu. Bagaimanapun kau ingin hidup, maka hiduplah seperti itu, betul ibu. Lagi pula, kamu masih punya kami bersamamu. Dan aku. Hanya saja, ada apa? Mama, sebenarnya, dulu, aku ingin membantumu, makanya aku kepikiran pembongkaran. Menurutku, menguntungkan lingkungan adalah hal yang baik. Rumah-rumah tua itu gelap dan bobrok. Rumah-rumah itu dibangun bertahun-tahun yang lalu. Jika memang harus dihancurkan, hancurkan saja. Mama, kamu baik sekali. Xiao Jiao, masalah-masalah ini, kau bisa menanganinya sesuai keinginanmu. Jangan khawatirkan ibu. Aku akan menangani ini dengan baik. Namun, aku sama sekali tidak bisa membiarkan Anran menikah dengan keluarga seperti itu. Halo. Anran. Halo, Kak. Anran. Apa kamu tahu keluarga Gu Hao? Kak. Ada apa? Aku akan mengirimimu beberapa informasi. Lihatlah sendiri. Pelayan. Beritahu keluarga Gu, aku ingin memutuskan pertunangan. Nona Anran, ingin memutuskan pertunangan denganmu? Apel, kamu bilang Anran ingin memutuskan pertunangan. Apakah ada kesalahan? Anran dan Xiao Hao kami selalu sangat saling mencintai. Itu benar. Apakah aku melakukan kesalahan? Kalau begitu kamu harus bertanya, apa yang telah dilakukan orang tuamu? Ini pasti perbuatan Zhao Shuran. Dia adalah ibu, mertua Nona Sulung. Mereka pasti mengenal keluarga Shen. Masalah yang paling mendesak adalah segera pergi ke keluarga Shen. Ayo pergi. Pergi. Shen Xiang Tuan Grup Shen. Tuan, Nona Sulung, orang-orang dari keluarga Gu sudah datang. Biarkan mereka masuk. Halo Tuan Shen. Besan. Ini untuk Anran, hadiah pertunangan yang aku siapkan. Sebuah villa di Yushu Yuan. 6.660.000 dan satu set perhiasan dari Lalang. Tuan Shen. Aku tahu kau tidak kekurangan hal-hal ini, tapi barang-barang ini adalah sedikit tanda kasih sayang kami untuk anak-anak. Anran, bagaimana menurutmu? Menurutku, kamu adalah anak yang baik. Jangan dengarkan mereka. Orang-orang tidak terhormat yang bicara omong kosong. Xiao Hao kita, kamu tahu perasaannya padamu. Bukan begitu? Ayah, Anran, pernikahan ini, aku tidak setuju. Nona Sulung Shen, apakah ada sesuatu yang belum kami lakukan dengan cukup baik? Nona Sulung sudah menikah. Bagaimana dia masih bisa ikut campur urusan keluarga asalnya? Besan, Nona Sulung, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan wanita ini? Tuan Shen, tolong jangan tertipu oleh wanita ini. Dia hanya penjual sayur. Jika kau menikahi Nona Sulung sebagai menantumu, apa yang bisa dia berikan kepada anak itu? Tuan Shen, aku bersumpah, aku pasti akan memperlakukan Anran dengan baik. Kalau begitu aku juga tidak setuju. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air tumpah. Bukan hakmu untuk tidak setuju. Nona Sulung Shen, mengapa sebenarnya kamu melakukan ini? Kalau begitu kamu harus bertanya dengan benar. Gu Hang Tuan Gu. Leaking. Selingkuhan. Apa sebenarnya yang telah mereka lakukan? Mama dan Papa, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Biarkan aku menjelaskan. Besan, biarkan aku memperkenalkanmu kembali. Gu Hang adalah suamiku yang pergi 30 tahun lalu. Leaking adalah selingkuhannya. Apel, Apa?
Seperti yang sering dikatakan orang zaman dahulu, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Besan, awalnya ini adalah masalah keluargamu, Xiao Jiao dan aku. Seharusnya tidak ikut campur. Apa yang kamu katakan? Xiao Jiao akan selalu menjadi nona sulung dari keluarga Shenku. Dan kamu? Anak haram, apakah kamu pantas menikahi seorang nona muda dari keluarga Shenku? Dan bukan hanya itu, Mama dan Papa, apa sebenarnya yang terjadi? kakak aku akan mendengarkanmu. Ayah, masalah ini, aku tidak memahami situasi dengan jelas saat itu. Putri kami yang diberkahi tidak akan masuk ke rumah tangganya yang tidak diberkahi. Kedua keluarga kita batalkan pertunangan. The film was translated and Tuan Shen. narrated by M Media. Tuan Shen, Xiao Hao adalah anak yang baik. Xiao Shuran, dendam generasi kita. Mengapa melibatkan anak-anak? Merusak kebahagiaan anak-anak. Apakah aku merusak kebahagiaan anak-anakmu? Bukankah hal-hal ini yang kalian lakukan sendiri? Kamu, aku akan mencabik-cabikmu. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu membuat masalah di rumahku, seseorang. Usir seluruh keluarga mereka. Zhao Shuran, kau kejam. Pelan-pelan kau. Apa yang kau lakukan? Nona muda keduaku sudah mengatakan pertunangan dibatalkan. Namun kamu tanpa malu datang mengetuk pintu kami. Cepat pergi. Halo. Batalkan semua kerja sama dengan grup Gu. Sebarkan berita. Mulai sekarang siapapun yang berani bekerja sama dengan grup Gu adalah musuh keluarga Shen dari kota Yun. Xiao Jiao. Mama, biarkan saja kakak ipar tertua membantumu melampiaskan amarahmu. Ya Mama. Jika tidak ilegal untuk memukul orang, aku benar-benar ingin membawa murid-muridku untuk memukulinya. Aku punya kalian bertiga. Ini benar-benar berkah ibu. Menantu perempuan yang menikah ini lebih perhatian daripada anak perempuan. Mama, kebetulan aku punya acara ragam berjudul bepergian dengan ibu mertua. Kenapa Mama tidak ikut denganku? Mama tidak boleh pilih kasih. Mama sudah berjanji untuk menemaniku. Aku lembur setiap hari untuk mencari uang. Itu sangat sulit. Tidak bisa. Mama harus menemaniku. Aku yang paling muda, dan aku baru menikah paling sebentar. Mama menghabiskan waktu paling sedikit denganku. Tidak bisa. Ini tidak adil. Mama harus menemaniku. Baiklah. Aku akan menemani kalian semua. Halo, Tuan Li. Gu tua, kerjasama dibatalkan. Menutup telepon. Tuan Chao, lama tidak bertemu. Bu tua, pembayaran sebelumnya sudah diselesaikan. Jangan ada urusan lagi di masa depan. Tidak, dengar. Ada apa ini? Tadi jelas baik-baik saja. Ini. Halo. Gu tua, aku menarik investasiku. Tidak. Kenapa ini? Kenapa? Apa kamu mencoba membunuhku? Kamu menyinggung keluarga Shen Kota Yon. Mulai sekarang jangan pernah berpikir mencari nafkah di Kota Yon. Sudah berakhir. Rumah ini telah disita oleh pengadilan. Apa? Apel, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, orang terkaya di Kota Yue telah membatalkan pertunangan dengan grup Gue. Saham grup Gue anjlok dan bangkrut karena insolvensi. Jadi rumah ini disita oleh pengadilan. Aku tidak. Keluarga kita masih punya rumah leluhur tua yang akan segera dirobohkan. Akan ada banyak uang. Kami pasti akan membayarnya kembali. Benar. Singkirkan mereka. Apa yang kau lakukan? Kalian semua cepat pergi. Jangan menghalangi penegakan hukum kami. Mama aku sudah membalaskan dendammu. Ayo kita rayakan dengan benar. Baiklah.
Benarkah? Kakak ipar, ada apa? Ya kakak ipar, cepat beritahu aku. Ada apa Xiao Jiao? Mama. 3 saudara Jingxian akan segera pulang. Bagus sekali, bagus sekali. Bolehkah aku bertanya 3 master hebat, apa rencana kalian selanjutnya? Pulang. Untuk menemani mama dan istriku dengan baik. Kami sama seperti kakak. Nah, Mama, mama, mama. Mama. Anak durhaka itu kembali. baiklah. Cepat bangun. Dilaporkan bahwa Gu Jinxuan, Gu Jinyan, Gu Xiwan. 3 master hebat itu kembali. Nah, ini putraku. Ayah, apa yang ayah katakan? Aku putramu. Ya benar, Xiao Hou adalah putramu. Aku akan mencari putraku. Ayah. Siapa kalian? Aku adalah ayah dari ketiga anak itu. Ketiga tuan muda kami hanya punya seorang mama. Dari mana datangnya seorang ayah? Aku benar-benar ayah mereka. Kau biarkan aku masuk. Siuran. 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 Aku salah. Aku hilaf. Kau pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Siuran. Aku bajingan. Aku minta maaf padamu. Biarkan saja aku melihat ketiga anak itu. Kau sendiri yang mengatakannya. Mereka adalah bajingan, bukan anak-anakmu. Ya. Aku bajingan. Tapi, aku ditipu oleh Li Qing, wanita itu. Aku salah mengira anak-anak yang kau miliki dengan orang lain. Aku minta maaf padamu dan anak-anak. Kau pergi. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu melihat anak-anak. Siuran. Aku mohon padamu. Biarkan aku melihat mereka bertiga saja. Grup Gu bangkrut. Putra baik Wu dan Li Qing tidak bisa lagi menikahi putri orang terkaya. Sekarang kau mengingat kami. Aku. Kau apa? Mengapa melihat mereka? Demi uang? Atau untuk merebut hak asuh? Tidak, Siuran. Mama. Siapa dia? Ini aku. Aku ayahmu. Ayah. Ayah apa? Sejak kami lahir, kami hanya punya mama. Benar sekali. Mama melahirkan kembar 3 waktu itu, dan mengalami persalinan yang sulit. Saat hidup dan mati, kamu tidak terlihat dimanapun. Kakek nenek meninggal dunia. Kamu tidak terlihat dimanapun. Aku tidak perlu mengingatkanmu lagi. Kau dan ketiga anak ini sudah memutuskan hubungan. Mereka dan kau tidak punya hubungan apapun. Siuran. Siuran. Sebulan kemudian, Akhirnya bercerai. Istriku tua. Hanya bisa aku. Apakah kau pikir Gu tua benar-benar mencintaimu? Jika dia benar-benar mencintaimu, bagaimana mungkin dia selama 30 tahun tidak menceraikanku? Dia menikmati, menikahimu dan punya anak. Sambil menggunakanku untuk memastikan dia tidak punya kekhawatiran. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gu tua mencintaiku. Cinta atau tidak ya? Ini semua salahmu. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Orang yang kau kenal. Hal yang paling tragis adalah tidak berani menerima kebenaran. Untuk apa kamu menyalahkanku? Aku menyalahkanmu untuk semuanya. Jika bukan karenamu, bisakah aku bercerai? Putraku yang sudah dewasa. Pernikahan adalah kebahagiaan. Perceraian bahkan lebih lagi. Mama, Mama, ayo pulang. ayo pulang.